Pak Benny, supaya kemudian kita tidak hanya melakukan upaya nota diplomatik saja, apa yang kemudian bisa dilakukan lebih tegas lagi supaya Malaysia lebih transparan begitu, memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh begitu, Pak Benny? Ya, saya ingin mengomentari dulu ya apa yang dikomentari oleh para pengamat ya, para pegiat pekerja migran. Saya setuju. Setiap peristiwa ini harus menjadi ya alat koreksi, kontemplasi kita. Di satu sisi secara ke dalam melakukan penguatan bagi tata kelola, penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Sehingga suatu saat kita masuk pada satu fase sejarah, tidak ada lagi orang Indonesia yang berangkat secara non-prosedural, misalnya ke luar negeri. Tapi apapun mereka statusnya, berada di luar negeri, ilegal atau resmi, hukum tertinggi adalah keselamatan warga negara. Jadi tanggung jawab negara melalui perwakilan Republik Indonesia adalah menjaga dan memberikan perlindungan setiap keselamatan warga negaranya, termasuk ya para pekerja migran Indonesia. Ini saya kategorikan kejahatan, Mas. Jelas-jelas apa yang dilakukan oleh ya penguat kuasaan maritim Malaysia ini dikategorikan excessive use ya of force. Ini penggunaan kekuatan berlebihan. Ini harus menjadi alat ya Indonesia untuk menunjukkan dignitinya dengan keberaniannya, tidak rendah di hadapan Malaysia demi merah putih ya, demi nama baik negara untuk melakukan protes melalui nota diplomatik yang tentu tidak cukup itu, tapi memaksa Malaysia kita tarik pada satu meja perundingan untuk membicarakan kembali terkait penempatan pekerja migran Indonesia dan aspek-aspek pelindungan kepada setiap tenaga kerja asing atau PMI di Malaysia. Kita harus paksa, Mas. Kita punya keberanian itu. Dan bahkan kalau perlu saya ingin mendorong Indonesia berani melakukan ancaman pada Malaysia untuk menarik kurang lebih ya, yang resmi ini ada 890-an ribu yang bekerja di perkebunan sawit dan sektor lainnya di Malaysia. Tapi data dari Kemlu itu selalu menyebut 2,5 juta orang Indonesia yang bekerja. Nah artinya ada sebagian besar yang berangkat secara non-prosedural. Yang saya katakan tadi tidak berdiri sendiri. Malaysia itu justru menginginkan orang Indonesia masuk secara unprosedural karena itu menjadi alat sandera mereka untuk dibayar murah. Ini juga kejahatan yang lainnya. Jadi kejahatan Malaysia kepada Indonesia pekerja migran sudah berlangsung lama. Penggunaan kekuatan berlebihan itu sudah 70 kali berulang, dan bahkan penghinaan secara verbal menyebut orang-orang kita Indon, menghinakan mereka secara ya harga diri, merampas harta benda mereka di tahanan detensi Malaysia, bahkan double penalti tahanan itu harus dialami. Ini harus dihentikan. Saya katakan ini jadi momentum kita untuk menghentikan segala bentuk kejahatan eksploitasi yang sepihak dilakukan oleh pihak Malaysia. Dan ini juga momentum koreksi kita bahwa merah putih harus tetap di tiang tertinggi. Nasionalisme kita untuk membela setiap anak bangsa itu harus menjadi sikap setiap aparatur negara. Kita tidak boleh menjadi inlander, orang yang dinilai negara rendah dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk bernegosiasi dengan Malaysia. Ya, terakhir Pak Oleh, apakah kita bisa percaya bahwa Malaysia akan melakukan pengusutan secara menyeluruh dan bahkan mungkin bisa memberikan sanksi begitu kepada petugas patrolinya apabila memang betul terjadi pelanggaran? Singkat saja Pak Oleh. Baik, terputus. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Benny kalau gitu. Pak Benny, kita masih bisa percaya Malaysia akan transparan dalam hal ini? Singkat saja Pak Benny. Tergantung sikap kita. Kalau para menteri yang terkait dengan penempatan pekerja melihat peristiwa ini sebagai masalah serius, sehingga kita saatnya menunjukkan harga diri dan dignity kita, menyampaikan sikap keras kepada Malaysia, dan kita percaya Presiden juga punya sikap ya yang selalu berbicara tentang harga diri negara, maka saya yakin ini akan memaksa Malaysia untuk duduk satu meja dan kita melakukan negosiasi. Selain Malaysia minta maaf, Malaysia harus mau untuk kita merevisi, meratifikasi semua perjanjian dan menjamin adanya perlindungan yang lebih kuat kepada PMI dan tidak mengulangi dan tidak terjadi lagi adanya bentuk-bentuk kekerasan dan penembakan kepada pekerja kita. Saya yakin, tergantung pemerintah kita kuncinya, Mas. Oke, baik, itu harapan kita bersama. Terima kasih Pak Benny sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Oleh juga terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.